barangnya akurat, sesuai surat, timbangannya sama, semua sama. Jadi meski dia merasa itu suratnya beda, tapi Dia mengaku barangnya belinya mahal, tapi berdasarkan surat itu 1.750.000. Dia ngakunya belinya mahal, tapi dia nggak bisa buktikan mana suratnya yang belinya mahal itu, tidak ada. Sebetulnya toko punya hak untuk tidak beli kalau barang tidak ada surat, itu dianggap tidak ada surat. Ini suratnya nih Pak nih. Ini kan suratnya ada dua nih. Satu liontin, satu kalung. Tapi dua-duanya ada. Yang kalung 7 gram sama dengan 1.750.000 ditambah liontin 3 gram 650, jadi 2.400.000. Coba saya lihat dulu. Itu disobekinnya sama si incinya itu Pak. Ada Oh, dua. nah ini. Cuman ada dikasih itunya doang. Nah ini yang memang kemarin menjadi satu pertanyaan Bang Kumis juga kan, Enci dengan jelas mengatakan bahwa suratnya tidak ada. Ternyata suratnya ada sesuai dengan barang. Berdasarkan telusuran saya tanya anak-anak, kenapa itu kejadiannya. Jadi orang itu punya barang 4, kalau nggak salah 4 buah ya. Ada emas 242 cincin, satunya lagi gelang Singapura, emas mesin. Itu ketiga-tiganya suratnya akurat, datanya akurat, semuanya akurat. Tapi ada satu yang tidak akurat. Apa itu guys? Kalung beratnya 7 gram. Kalau dilihat dari surat 7 gram ya, di surat pembeliannya itu 1.750.000. Betul nggak? Lalu setelah ditaksir itu 1.400.000 yang tidak akurat itu 1.400.000 dari model, dari kode. Saya rasa harga segitu masih cukup wajar, 1.750.000 ke 1.400.000. Itu dia 1.400.000. Kumis untuk membuktikan. Nah terus kalau untuk jumlahnya sendiri, oretannya itu gimana sih? Ini yang nulisnya si encinya, bukan saya. Jadi 400 ini liontin dari 650 jadi 400.000. Ini yang 1.040 ini dari kalung yang 7 gram dari 1.750 cuma diterima 1.040.000. Kemarin saya totalnya cuma menerima uang 1.440.000 doang dari 2.400.000. Jadi totalnya uang saya rugi 1 juta. Gitu ya. Iya. Pemirsa, kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi. Hari ini untuk menelusuri tindak lanjut dari satu kasus toko emas di Pasar Labuan yang konon ada konsumen atau warga di saat jual emas merasa dirugikan dan terjadilah sempat adu mulut dengan para pelayan toko dan pemilik tokonya. Dan berita ini nampaknya sudah viral baik di YouTube, di Facebook, bahkan di media nasional pun nampaknya tayang. Dan untuk lebih jelasnya lagi, hari ini Bang Kumis akan datang ke salah satu warga yang memang viral pada hari itu. Assalamualaikum. Wah, kebetulan nih. Mohon nanya sebentar ya. Benar ya? Rupanya Kang Taufik. Yang kemarin, yang viral, yang masalah emas itu kan? Nah, kebetulan Bang Kumis datang di sini untuk mencari tahu. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Bisa di dalamnya. Neo TV, channel Bang Kumis Berbagi. Referensi, informasi, faktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 29 Januari 2022. Pasar Labuan dibikin geger dengan salah satu peristiwa jual beli emas. Dan pemberitaan ini nampaknya menjadikan viral setelah tayang di Facebook. Dan media lokal bahkan nasional pun ikut untuk menyelusuri apa sih sebenarnya yang terjadi. Kali ini Bang Kumis sengaja hadir ke
yang memang pada waktu itu viral. Ibu, perkenalkan nama siapa, Bu? Nama saya Tiara Febriani. Nah, yang Bapak? Taufik Hidayat. Nah, inilah dua orang inilah yang membuat Facebook menjadikan viral, Bu ya. Iya, betul. Nah, itu. Jadi karena Bang Kumis sendiri mungkin sudah lihat acara Bang Kumis Sudah pernah lihat? di YouTube. Iya, di YouTube. Nah, untuk menjelaskan dari kronologi sampai Ibu adu cekcok kelihatannya gitu loh. Coba, Bu. Dari awal ya. Iya, dari awal. Awalnya kan saya dengan ibu saya ingin menjual emas kalung. Ke pasar lah saya berdua dengan ibu saya tuh ngejual. Emas saya 10 gram. Emas kalung 7 gram ditambah liontin 3 gram sama dengan 10 gram. Nah, dengan harga 2.400.000. Pas di toko emas cuman hanya diterima 1.400.000. Rugilah 1 juta kan. Nah, kalau misalkan si incinya jujur nih Pak ya, harusnya kan 15.000 potongannya dari perjanjian awal. 15.000 dikalilah 10 gram, harusnya 150.000 nih. Nih, saya dengan ibu saya aneh gitu loh, kenapa jadi potongannya 1 juta nih. Padahal suratnya ada lengkap. Emas saya juga utuh, enggak patah ataupun rusak nih. Nah, saya potong dulu. Pada waktu dikasih harga, ya kan? Iya. Ci alasannya apa sih sampai apa nggak nanyain? Kenapa Ci? Atau gimana? Nih alasan si incinya kan katanya emas sayanya susut. Masa sih? Iya nggak ada kadar emasnya. Terus kan itu kan kalung kan pasti dipakai di leher kan. Si Inci bilangnya itu tuh susut karena rinso. Karyawannya juga bilangnya gitu. Mas saya itu bilangnya susut gitu Pak. Aneh, susut kemana gitu. Dari 10 gram cuman ada 6,8 gram doang. Kalau mas susutnya per mili masih saya wajarin. Ini kan sampai 3 gram nggak adanya. Nggak wajar kan Pak? Ya justru antara suratnya nggak pas gitu loh. Ini dianggapnya bahwa tidak ada suratnya. Yang terakhir yang lainnya kan jumlahnya 4 ya. Iya. 4 item. Kalung, cincin, gelang sama anting. Dengan surat-surat yang berbeda kan? Iya. Nah, kata yang lainnya yang 3-nya sudah oke, nggak ada masalah gitu kan. Tetapi yang satu ini ya mungkin yang kalung itu justru pas saya tanya suratnya berbeda. Apakah betul itu? Enggak, itu sama sekali enggak betul. Bohong itu Pak. Saya berani bilang demi Allah kalau suratnya itu ada. Kalung itu dua-duanya ada ya. Jadi kalung sama liontin itu emang misah suratnya. Yang kalung 7 gram sama dengan 1.750.000 ditambah sama dengan liontin 3 gram jadi 650, totalnya 2.400.000. Itu ada suratnya Pak. Karyawannya pun kalau misalkan mereka nggak bohong, itu tuh mereka yang nerima dari awalnya itu. Nah, kalau kronologis kaitan C, pas datang ke situ yang satu itu katanya suruh saya pulang dulu tuh, suruh mencari surat-suratnya. Enggak. Nah, terus katanya pulanglah si ibu ini dengan jawaban tidak ketemu karena suratnya banyak. Coba. Nah, itu juga sama dengan bohong. Saya pulang bukan karena ingin nyari surat, tapi saya ingin berdiskusi dengan suami saya. Soalnya kan saya beli 2.400.000 cuman diterima sama si incinya 1.400.000. Jadi kan rugi 1 juta. Harusnya kan kalau misalkan emang nih si Inci jujur, harusnya kan 150.000 ininya potongannya. Ini kan sampai 1 juta hilangnya uang saya gitu loh. Jadi saya tuh nggak terima. Nanti dulu lah, pulang dulu nanya ke suami, bukan nyari suratnya yang hilang. Suratnya mah ada itu Pak. Dua-duanya ada suratnya. Semua, berarti itu yang waktu dibawa barang ke situ itu sesuai dengan suratnya ya? Iya. Hanya Inci kemarin kan ke Bang Kumus dengan sampai 2 kali saya tanya apakah memang surat itu ada, ngomongnya nggak ada. Makanya saya terima saja gitu kan. Dan ini seperti ini Bu ya. Harapan Ibu Tiara sepertinya gimana sih nih? Karena kan uang sudah dipakai akhirnya kan? Iya. Biasanya sudah terjadi transaksi. Baik yang dianggap oleh Ibu Subrati itu benar, terus udah beres persoalannya atau gimana? Ya sebenarnya mah ikhlas nggak ikhlas gitu Pak. Ya? Kalau misalkan emang nggak butuh mah nggak bakalan dijual gitu tuh. Ini kan emang butuh, ya udah jadi dijual. Itu kan tadinya mah mau ngejual kalung aja kan. Jadi berhubung kesel gitu ruginya sampai 1 juta. Jadi dijualin semuanya kayak gelang, terus cincin maspol sama anting juga, itu juga nggak sesuai gitu. Nah, saya pertajam lagi pertanyaannya ke
hanya yang satu aja nih, karena yang menjadikan satu viral kan kalung. Itu jumlah waktu ibu beli berapa gram sih? 10 gram. 10 gram. Di kwitansi 7 gram itu kalung enggak. ditambah Pertanyaannya gini. ini. Dalam waktu ini kan yang jadi persoalan kan kalungnya katanya Iya. kan. Itu berapa gram? Kalungnya 7 gram tapi plus liontin itu ditotalin semuanya. Berarti dalam satu kwitansi ya, satu nota, 2 barang atau gimana maksudnya? Jadi dua surat itu Oh, tuh gitu misah ya. gitu. Tapi dua-duanya ada. Ya makanya kan saya pertanyakan ini, yang dipersoalkan kemarin itu yang surat mana sih yang menurut Si encinya itu bohong. Jadi dia itu bilangnya kan nggak dibawa-bawa liontinnya doang kan. Sedangkan saya di Facebook viralinnya kan dua-duanya kalung dengan liontin sama dengan 2.400.000. Diterima hanya 1.400.000 kan. Jadi nggak ada 1 juta. Si Enci bilangnya 1.700.000 harga kalung. Dia bayarin 1.400.000. Padahal totalnya itu 2.400.000 Pak. Nah, coba Kang Taufik sendiri gimana Kang Taufik? Jadi Kang Taufik pada waktu itu ikut ya, yang bikin video Kang Taufik ya? Oh iya, tadinya saya itu nggak ikut Pak. Oh gitu ya? Iya, tadinya saya kerja. Saya lagi kerja itu ditelepon sama istri. Katanya jemput nih, katanya. Saya jemput. Udah, terus sampai rumah itu ngobrol. Harganya nggak sesuai katanya, mau dijual apa enggak. Terus saya mikir, potongannya gede sampai 1 juta. Saya pikir jual aja semuanya. Karena butuh. Iya, karena butuh. Tadinya mau jual kalung doang, Mbak. Ya, kalung doang ya cukup. Kirain mah. Taunya gede potongannya, saya jual semuanya. Nah, Saya- sampai punya ide untuk bikin video tuh, ini kan jarang. Iya, Jarang yang berani, jarang lupa lah. Iya. Itu gimana ceritanya sampai lah punya inisiatif biar bikin video gitu loh. biar cukup saya yang terakhir lah. Gitu. Kalau bisa mah ya jangan ada lagi korban. Tapi di Facebook cuma pendek loh Bang, hanya bicara potongannya Iya. gitu loh kan. Itu Di- sebenarnya durasinya Pak panjang gak sih? Panjang itu sampai 9 menit lebih itu, Ya. Pak. Karena nggak bisa diupload semuanya. Nanti bisa saya izin ya, Ya. nanti ditayangin di YouTube Bang Kumis tuh. Iya, boleh. 9 menit nggak Boleh. saya potong-potong ya, Iya. biar utuh apa yang terjadi ya, Iya, boleh. biar publik yang menilai kan, tapi yang mohon izin. Iya, iya. Nah, nanti pemirsa biar nanti tahu apa sih sebenarnya yang terjadi pada waktu peristiwa itu. Memang hanya Kang Taufik yang megang karena nggak bisa dikirim ke Facebook katanya kan. Iya. Karena ada batasannya, nanti bisa tayang di channel Bang Kumis Berbagi ya. Iya. Nah, barangkali dengar-dengar ada keluarga juga yang pernah ngalamin hal seperti ini, Bang. Ada. Iya ada teteh. Nah, Ada. nanti harapan Kang Taufik nih dengan peristiwa ini, apa harapan? Harapannya semoga tidak terjadi lagi yang seperti ini, Pak. Gitu ya, Iya. pada warga. Ya, gitu kan. kepada warga kasihan, Pak. Jadi gimana ya, nyari uang susah gitu ya, Pak. Kita kumpulin dikit-dikit ya. Taunya gini gitu. Ngomong-ngomong kan istri udah cantik, apalagi dikasih perhiasan lebih Iya. cantik lagi, kenapa dijual gitu loh? Mau biaya lahiran. Oh gitu ya. Ya, Berarti untuk perhiasan nomor 2 yang penting menyambut anak ya, yang pertama ya. ya, Mudah-mudahan jadi hikmah nih nanti. ya, amin. Kira-kira dikasih nama siapa nih? Belum dapat namanya. Apakah nggak diambil dari peristiwa ini gitu? loh? Enggak. Ibu kata Ibu bisa ceritakan ya nanti Ibu, coba. Ibu ini ternyata pernah juga ngalamin. Iya, Coba saya yang ini diviralin, coba saya ini Teteh dari Tiara. Dulu saya pernah beli kalung di situ, makanya saya nyuruh Tiara beli kalung di situ. Karena nggak ada masalah. Pas penjualan kalung saya dijual katanya hampir nggak mau diterima. Alasannya? Alasannya apa? Kalungnya burik. Terus kelilit rambut, terus kena apa ya? Kayak karatan kalungnya. Hampir nggak diterima. Saya marah-marah di situ, berhubung saya nggak bawa HP, nggak dipiralin. Udahlah kata saya, yang udah mah udah diterimanya aja seberapa. Ya alhamdulillah akhirnya diterima Tapi di suratnya situ. ada. Ada suratnya, pakai surat. Dia mengakui bahwa kan surat ada nih. Iya. Kan gitu loh, mengakui bahwa itu produk dia. Enggak, tadinya gini. Ini katanya beli emasnya di mana? Orang suratnya juga di sini, masa saya salah baca? Kata saya ya. Orang saya belinya di sini, ya ke sinilah saya jual. Emang saya katanya suratnya sama, tapi kalungnya bukan kalung di sini, bukan emas di sini. Gimana ceritanya orang saya belinya di sini, ini suratnya ini, surat kata yang punya surat boleh dibuat. Dibuatnya kayak gimana saya buat surat kayak gitu kan?
Saya juga nggak ngerti, kata saya udah ini mah gini aja, kalau nggak diterima saya ambil lagi. Tapi kata saya nanti saya viralin. Cepat langsung diterima. Gitu ya? Iya, Oke. berhubung saya nggak bawa HP jadi kan nggak dipiralin sama saya. Gitu ya. Mm-mm. Nah, Iya, pemirsa yang duduk di bangku mes ini minimalnya ada hikmahnya lah. Tadi cukup ini saja keluarga ini yang pernah mengalami ini, dan mungkin kepada para pengusaha toko emas pun ya ayo kita fair gitu kan. Kita harus sehat dalam berbisnis begitu ya. Iya. Ibu barangkali mau nambahin. Nah, ini ibunya. Karena ibu juga ikut ya. Iya sama. Sini, Bu. Iya, ini ngejual Nah, anting. coba pegang. Coba, Bu. Iya, saya ngejual anting. Kata saya, Tia jangan dulu ngejual yang banyak, Hmm. yang anting aja dulu, Hmm. biar tahu segramnya berapa Ya. potongannya. Kata si Mbak kan potongannya 15.000 Ya. minimal. Taunya dijual 1 gram kan 250. Mm-mm. Diterimain cuma 200, berarti kan 1 gram 50.000. Gitu ya. Iya. Berarti tidak. Nah, pada waktu nih Bang Gus pengen tahu, ada enggak sih istilahnya ngomong-ngomong dulu pada waktu nih saya mau beli emas, nanti kalau dijual berapa potongan aja, ada omong-omong gitu? Iya gitu ada. 15.000 dianya bilangnya. Tapi tidak tertulis dalam nota perjanjian. Enggak. Enggak. Ada. Ditulis di nota perjanjian 15.000, akhir kemudian kalau dijual kenapa ini nota yang 15.000 enggak? Kan ini emasnya susut bilangnya. Oh, Sedangkan gitu ya. emasnya iya. Nah, terus ini gitu. Bu yang menarik lagi nih, kan kadang-kadang ya walaupun Bang Kumis mungkin belum pernah beli emas, tapi istri saya juga sering. Iya. Katanya itu ada istilah ongkos gitu loh, ongkos bikin. Iya, ongkos bikin. Juga sama kemarin. Iya. Nah, coba jelaskan Bu, Kalau gimana sih emas. sebenarnya nih? Kalau beli emas tuh gimana sih sampai ada istilah ongkos bikin gitu loh? Gimana? Enggak bilang, dianya enggak bilang ada ongkos bikinnya, ditulis aja di situ, disatuin aja sama harga. Oh gitu, jadi Iya. contoh harga emas 100.000 100. ditambah contoh, Iya. ditambah ongkos bikin ada di situ. Iya, ditulis. Nah kalau oke berarti kan Cuman kalau dia nggak bilang dari awalnya kalau ada ongkos bikin. ntar dulu, iya istilahnya dalam itu ada ya. Hmm. Nah pertanyaan Bang Kumis, di saat dijual kan ongkos bikin berarti nggak dikasihkan lagi kan? Enggak. Itu punya dia milik. Belum Gitu. lagi ada susutan, Iya. belum lagi retak sedikit, Hmm. ya kan? Belum lagi diragukan antara barang dan surat tidak sesuai. Pakai gelang balokan itu bisa bengkok lah, apalah Gitu ya. alasannya ya. Oke Ibu, Jadi ongkos bikinnya itu hilang. terima kasih banyak Ibu Tiara, Kang Taufik ya. Terus ibu-ibu nih ya, Iya. mengganggu minimalnya channel Bang Kumis Berbagi ini menjadikan satu referensi informasi. Iya. Bukan pengen menjatuhkan baik itu toko emas ataupun keluarga ini, tapi Bang Kumis sebagai media karena sudah menayangkan klarifikasi dari pemilik toko ya, bla 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 bla, makanya inilah tinggal pemirsa nanti yang menilainya. Ibu ya. Iya. Makasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Permisi nih ya.